Masih bersama kami di Presisi Utama, pemirsa. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo hari ini meninjau arus balik di gerbang tol Cikampek Utama. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait peninjauan Kapolri hari ini, kita sudah terhubung dengan reporter Polri TV, Faris Hasni, di kawasan gerbang tol Cikampek Utama. Selamat sore, Faris. Bagaimana proses jalannya peninjauan Kapolri dan situasi terkini di gerbang tol Cikampek Utama? Melakukan kunjungan langsung ke gerbang tol Cikatama atau Cikampek Utama. Namun sebelum ke penjelasan Kapolri, rekan Rizky akan memperlihatkan kepada Anda bagaimana kondisi arus lalu lintas saat ini di gerbang tol Cikampek Utama, pemirsa. Dapat Anda lihat di sisi kanan saya saat ini bagaimana arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama sudah terpantau sangat ramai, namun masih dapat bergerak. Ini terlihat karena ada arus one way yang diberlakukan menjadi kebijakan Kapolri sejak kilometer 414 di Kali Kangkung yang terus hingga ke kilometer 70 di gerbang tol Cikampek Utama ini. Nanti setelah ini ada kebijakan lainnya yang diambil oleh Kapolri, yaitu penerapan kontraflow baik 2 hingga 3 jalur, kemudian nanti untuk selanjutnya masuk ke tol MBZ dan menuju ke sejumlah titik lainnya di kota Jakarta. Jadi kondisi saat ini masih terpantau padat dan Kapolri pun sudah memastikan diri bahwa Polri dan semua stakeholder sudah siap untuk menghadapi arus balik yang diperkirakan menjadi puncaknya pada hari ini. Kapolri menjelaskan bahwa apa yang menjadi kerja-kerjanya saat ini adalah bentuk sinergi dari Kepolisian tentunya, kemudian Kementerian Perhubungan, TNI, serta Menko PNK, Jasa Harja dan Jasa Marga. Kapolri pun menjelaskan bahwa peningkatan pemudik pada musim mudik dan balik kali ini terjadi sekitar 18%, namun kondisi hingga saat ini masih terkendali. Jumlah arus balik masih dapat diurai, namun diperkirakan pada malam nanti adalah puncak arus balik untuk mereka yang akan masuk ke kota Jakarta tentunya melalui gerbang tol Cikampek Utama. Kapolri pun menghimbau kepada masyarakat untuk kembali ke Jakarta dan sekitarnya pada hari-hari lain dengan memanfaatkan kebijakan yang sudah diambil oleh pemerintah untuk mereka pegawai negeri sipil tentunya yang dapat memanfaatkan work from home atau bekerja dari rumah yang sudah diberikan agar tidak terlalu memaksakan diri untuk mudik pada hari ini tumpah ruah di tol. Dan ada juga kebijakan lainnya yang sudah diberikan oleh pemerintah dengan memberikan diskon tarif tol tentunya pada hari berikutnya, tentunya pada tanggal 16 dan 17, sehingga masyarakat bisa memanfaatkan semua kebijakan yang diberikan oleh pemerintah dan tidak memaksakan diri tentunya untuk turun atau kembali ke Jakarta pada hari ini. Dan untuk selain one way, Polri juga sudah menerapkan kontraflow untuk memecah arus dari Jakarta yang akan keluar, sehingga mereka yang masuk melalui gerbang tol Cikampek Utama dapat langsung menggunakan jalur utama ini dari kilometer 70 untuk menuju ke arah tol MBZ. Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut apa yang menjadi penjelasan dalam kunjungan hari ini, berikut penjelasan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Apabila jalur tol tetap penuh, maka kami mempersiapkan jalur arteri untuk menjadi alternatif di titik-titik tertentu. Nanti akan kita buka untuk memberikan ruang apabila nanti terjadi kepadatan dan kemudian lalu lintas tidak bisa bergerak atau start, maka kita akan buka untuk masuk jalur arteri untuk beberapa waktu. Ini bagian dari upaya yang akan kita lakukan dan mudah-mudahan masyarakat bisa memahami ini. Kebijakan terkait dengan one way, kemudian kontraflow tetap akan kita laksanakan, termasuk juga pengalihan arus di jalur arteri juga tetap akan kita laksanakan. Ini mohon juga masyarakat bisa memaklumi karena memang itu harus kita lakukan agar baik yang akan melaksanakan yang akan melaksanakan kegiatan di jalur wisata semuanya bisa terlayani. Dan di penyeberangan ASDP ini pun juga kita tetap memberikan pelayanan maksimal arus balik yang akan kembali melalui jalur Bakahuni ke Merak. Ini juga sudah mulai terjadi peningkatan. Harapan kita
semuanya bisa terlayani dengan baik. Pemirsa, Kapolri juga tadi menjelaskan bahwa ia berharap semua masyarakat pengguna jalan raya yang ingin mudik dan balik dapat terlayani dengan baik semasa arus mudik dan balik kali ini, dan berterima kasih juga kepada semua stakeholder termasuk Kementerian Perhubungan, TNI juga tentunya, dan semua stakeholder yang membantu terciptanya kelancaran dan kerjasama yang baik sehingga arus mudik dan balik ini bisa berjalan lancar. Demikian Menteri, laporan langsung dari Gerbang Tol Cikampek Utama. Kembali kepada Anda di studio, silahkan. Terima kasih Faris Hasni, reporter Polri TV, dan Willy Amanda Rogas, juru kamera Polri TV. Selamat bertugas kembali dan jaga kesehatan. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Satlantas Polres Mojokerto membantu kendaraan bajai pemudik yang mengalami kerusakan untuk kembali ke Jakarta. Awalnya pemudik berangkat dari Banyuwangi, namun kendaraan bajai tersebut mengalami kerusakan. Pemudik asal Jakarta yang mogok di Mojokerto akhirnya dapat kembali ke Jakarta setelah bajainya dibawa menggunakan towing polisi. Satu keluarga tersebut kembali melanjutkan perjalanan bersama bajainya dengan diangkut kendaraan towing dari Satlantas Polres Mojokerto ke Jakarta Pusat. Upaya tersebut dilakukan Satlantas Polres Mojokerto karena kondisi bajai yang mengalami kerusakan cukup parah. Namun toko spare part masih tutup karena perayaan Hari Raya Idul Fitri. Dalam kesempatan tersebut, salah satu anggota keluarga yakni Cynthia Sera mengapresiasi upaya yang dilakukan Satlantas Polres Mojokerto tersebut. Terima kasih untuk Bapak Kapolres Mojokerto atas bantuannya. Dengan bantuan Bapak Kapolres Mojokerto, bajai kami sudah bisa ditangani dan bisa diangkut. Atas bantuannya, terima kasih ya Pak Kapolres Mojokerto. Dari Humas Polres Mojokerto melaporkan untuk Polri TV. Sementara itu, pemirsa, Kakor-Lantas Polri Irjen Aan Suhanan melakukan patroli bersama tim urai menggunakan sepeda motor untuk meninjau langsung pergerakan arus balik Lebaran di jalur Jakarta Cikampek. Kakor-Lantas Polri bersama tim urai melakukan patroli untuk meninjau kemacetan yang terjadi di sejumlah titik jalan di tol Jakarta Cikampek pada Minggu malam. Sebelum melakukan patroli, Kakor-Lantas mengatakan kapasitas jalan masih leluasa untuk diberlakukannya kontraflow 3 jalur. Namun karena adanya bottleneck yang mengakibatkan hambatan, sehingga di kilometer 62 hingga kilometer 66 pertemuan Cipularang Bandung terjadi perlambatan. Selain hal tersebut, perlambatan juga terjadi karena banyaknya mobil yang menepi di bahu jalan tol. Kapasitasnya itu di penggal jalan ini masih sangat leluasa untuk kontraflow 3 lajur. Namun karena ada hambatan, ya beberapa hambatan, ada bottleneck, ini juga mengakibatkan perlambatan sehingga tadi di kilometer 62, kemudian 66 pertemuan Cipularang Bandung, ini juga ada perlambatan. Di kontraflow juga sama, ada beberapa kendaraan yang mendapatkan gangguan, ya. Di bahu jalan tadi kita patroli juga ada beberapa kendaraan yang mendapatkan gangguan, ada juga masyarakat yang ingin menuntaskan kewajibannya yang nggak bisa diwakilkan, ya. Kemudian ada yang sudah kelelahan, jadi kita tadi himbau, ya, untuk yang lelah silakan istirahat di keluar exit tol Karawang Timur tadi, ya. Itu sudah tinggal 500 meter sebenarnya, karena tidak tahu masyarakat, ya udah karena sudah lelah berhentilah di situ. Ini yang berakibat terjadinya perlambatan. Kakor-Lantas Polri menghimbau kepada masyarakat apabila letih diharapkan dapat beristirahat di rest area, jangan di bahu jalan sehingga arus balik mudik dapat berjalan dengan lancar dan aman. Dari Humas Polri melaporkan untuk Polri TV. Sementara itu, pemirsa, personel kepolisian Polres Lampung Selatan membagikan minuman gratis kepada pemudik yang menggunakan kendaraan roda 2 di Pelabuhan Bakaheni. Kegiatan pemberian minuman gratis kepada pemudik ini juga telah dilakukan selama masa arus mudik.
Kapolres Lampung Selatan AKBP Yusriandi Yusrin bersama jajaran Polres Lampung Selatan memberikan minuman kepada pemudik yang telah tiba di kantong parkir Pelabuhan Bakaheni. Kapolres Lampung Selatan mengatakan bantuan minuman gratis tersebut diberikan agar dapat mengurangi rasa panas dan haus yang dirasakan oleh para pemudik. Ia menambahkan kegiatan pemberian minuman gratis kepada pemudik ini juga telah dilakukan selama masa arus mudik yang lalu. Dengan membagikan minuman gratis ini diharapkan dapat terjalin komunikasi yang baik antara masyarakat dan Polri. AKBP Yusriandi Yusrin mengimbau masyarakat yang akan melakukan perjalanan arus balik agar selalu memperhatikan keselamatan dan selalu berhati-hati di jalan. Berdasarkan informasi dari pos pelayanan, sejauh ini pihaknya belum mendapatkan laporan pemudik yang pingsan karena kelelahan, khususnya pengendara kendaraan roda 2. Kondisinya panas, ada pengemudi pengendara R2 yang akan menyeberang Pulau ini. Kita membagi-bagikan, ada es krim, ya, ada Yakult, ya. Mudah-mudahan sedikit banyak bisa membantu pengemudi R2 ini, ya, yang akan menyeberang ke pelabuhan. Untuk kondisi saat ini, ya, masih terpantau situasinya normal, ya, lancar, ya. Memang secara estimasi peningkatan kendaraan itu ada di R2 saat ini. Kalau terpantau juga di Pelabuhan Ekspres juga sudah mulai terjadi peningkatan, namun di dermaga reguler masih tercukupi untuk. Pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Utama akan segera kembali.